Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Rajuko. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, di sini saya akan cobain review dari pemakaian portingan dari OnePlus 7 Pro guys. Dan di sini bukan yang versi stable, masih yang open beta 10 tapi guys. Cuma saya ngerasain enak banget di ROM ini ya. Udah walaupun statusnya bukan stabil, tapi saya ngerasain stabil dan saya belum menemukan bug guys. Belum menemukan bug sesuai di pemakaian saya karena saya cuma sekedar sosial media doang, browsing, streaming ya, sekadar itu doang guys, streaming. Oke guys, ini dia home screen dari portingan OnePlus 7 Pro dan saya sudah menginstal beberapa aplikasi sosial media ya dan game PUBG Mobile, tapi pemakaian saya di sini nggak ngegame dan sudah baterai sudah lowbat juga. Sebelumnya dari 100% guys, dan ini 14%, sekalian saya buatin video jadinya guys. Saya nggak terlalu permasalahkan lah kalau cuma sekadar gitu doang, yang penting pemakaian nggak boros baterai dan nggak ngebug di hal-hal yang sering kita pakai guys. Dan di sini nggak ada pemutar musik ya, saya menginstal pemutar musik sendiri nih guys. Dan yang lainnya sih untuk perekam layar sih nggak ada juga untuk aplikasi. Ini untuk perekam suara ada, untuk perekam layar nggak ada guys. Dan kamera ini kamera bukan kamera MIUI ya. Dan kalau kalian mau install di game sih saya belum coba sih, tapi biasanya bisa langsung menginstal. Cuma kalau nggak bisa tinggal kalian flash via Magisk kamera 2 API-nya. Kalau dari TWRP juga bisa sih sebenarnya, nggak masalah. Dan itu doang di aplikasi. Kita masuk ke settingan guys. Di settingan masuk di about phone dan kita lihat di sini ya status, dan kita lihat ini ternyata dia pakai kernel dari RAD ya. Dan saya juga ngerasa enak banget sih di ROM ini, dan saya cek ternyata kernelnya RAD dan ya menurut saya wajar aja karena sebelumnya saya juga pernah coba kernel di RAD ini dan memang lumayan awet baterai. Kalau mau buat ngegame juga enak, buat untuk penggunaan sosial media juga enak guys, jadi enak lah buat kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau kalian mau pakai kernel di Android 10 ya mungkin salah satunya bisa pakai kernel RAD ini guys. Oke, yang lainnya sih kurang lebih sama ya, ini about phone-nya guys. Dan kita buka sistem developer, kita lihat free RAM-nya guys. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri free RAM-nya kurang lebih hampir 800 ya. Dan menurut saya sih lumayan. Ini pemakaian manajemen RAM-nya lumayan. Dari review sebelumnya di ROM Havoc sekitar 400 ya, tapi di sini masih enak ya, enak dan smooth juga layarnya. Mungkin karena salah satu faktor kernelnya juga, karena di ROM sebelumnya di Havoc tuh pakai kernel extended ya, tapi lumayan juga itu. Oke, free RAM-nya sekitar 800 ya, dengan pemakaian sosial media seperti ini guys, lumayan saya install sosial media ya. Free RAM-nya 800 dan saya nggak ngerasain nge-lag juga, masih aman. Dan yang lain sih kurang lebih sama di sini guys. Untuk settingan dia di sini nggak ada customisasinya ya. Ini cuma settingan simple doang sih sebenarnya. Nggak ada settingan yang gimana. Dan kita cek di baterai dulu. Di sini penggunaan terakhirnya 10 jam yang lalu guys, dan dapat screen on time-nya 8 jam setengah, ini kurang lebih hampir 9 jam ya. Dan menurut saya ini sudah awet banget ini untuk penggunaan sosial media. Kita lihat guys, kita lihat ini penggunaan sosial media doang nih ya. Ini enak banget, dapat SOT-nya sampai hampir 8 jam lebih. Ini sudah awet banget guys. Tapi saya nggak pakai ngegame di ROM ini, saya belum coba gamenya di ROM ini guys. Cuma nanti di akhir video saya akan cobain buat game PUBG, sekalian review dikit ya, gimana, enak nggak untuk di game. Dan lanjut
Sini ada security dan lock screen. Di sini nggak ada, sudah saya masukkan fingerprint tapi saya nggak pakai face unlock ya, dan support untuk face unlock nih guys, ada face unlocknya. Jadi kalau kalian mau pakai face unlock bisa di ROM ini. Dan untuk fingerprint juga lumayan cepat ya, nggak ngebug. Untuk fingerprint masih aman guys. Dan untuk yang lain kita coba cek. Di sini ada button and gesture. Nah kurang lebih settingannya cuma ini doang ya, menurut saya sih yang saya lihat di ROM ini. Cuma sekedar ini doang settingannya guys, yang bisa customisasinya cuma sekedar ini doang. Dan ada gestur untuk navigasinya seperti itu, kalian bisa pilih, tergantung selera lagi kebutuhan kalian yang gimana untuk navigasi guys. Kalau saya lebih senang yang pakai gestur. Oke, cuma itu doang. Dan di customisasi di sini ada untuk customisasi dari tema juga ada ya, kalau tema dan lock screen, sistem dan font juga nih. Di sini kita pakai font yang OnePlus guys. Di sini ada dua font bawahnya, OnePlus dan Roboto. Dan icon packnya juga sudah ada disediakan ya, lumayan lah nih kalau kalian mau ganti-ganti, sudah ada disediakan lebih. Cuma saya nggak ganti. Yang iconnya juga ada. Ini bisa kalian setting sendiri ya. Kalian bisa setting sendiri nih guys. Kan seperti itu untuk di customisasi. Cuma nggak ada kayak settingan lebih kayak di ROM Havoc dan lain-lain, itu nggak ada settingan sebanyak itu, nggak ada di ROM nih guys. Dan menurut saya sih wajar aja free RAM-nya bisa sampai 800 sekian itu, karena memang settingannya memang agak simple di ROM ini. Dan untuk di display sih sama aja ya, kurang lebih ada ambient display dan yang lain, dan status bar sama lah kurang lebihnya guys. Dan kita di Bluetooth juga aktif, dan di hotspot kita cobain guys. Hotspot bisa jalan ya, masih aman di hotspot guys. Oke guys, dan terakhir kita lihat di lokasi. Di lokasi di sini masih aman ya, saya coba di lock lokasi di WhatsApp ini juga lumayan cepat, enggak lama loadingnya guys, jadi masih aman buat kalian yang butuh lokasi seperti ojol dan lain-lain, jadi aman di lokasi ini guys. Oke, mungkin itu sekian dari settingan ini guys ya, karena memang settingannya cuma sekedar itu doang. Dan ini settingan bawaannya sih sebenarnya ini guys sebelum habis baterai. Oke guys, di sini kita sudah login untuk di game PUBG Mobile ya. Dan kita buka settingan, kita lihat langsung guys. Oke, sudah support untuk grafis HD ya di ROM nih guys. Dan mungkin menurut saya karena memang di kernelnya juga support ya, jadi wajar aja sih. Dan untuk audio juga sampai high doang guys ya. Kita cobain satu match gimana sensasinya main di ROM ini. Oke guys, di sini kita baru masuk ya di gamenya. Dan di ROM ini sudah ada fitur gaming modenya, jadi masih aman lah kalau mau main game ya. Wih, lumayan sakit itu guys. Jadi menurut saya sih masih enaknya, masih licin untuk layaran di sini guys untuk main. Wih, masih enak nih guys, walaupun ribet sebenarnya ketik-ketik sebelum main gini. Oke guys, ini ribet banget sebenarnya. Oke guys, mungkin cukup itu doang review singkat dari ROM portingan OnePlus 7 Pro ini. Buat kalian yang pengen cobain langsung, bisa kalian cek link download di deskripsi guys ya, karena ini sudah lumayan enak dan menurut saya sih ini stabil banget untuk main game ya.
Buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, share dan subscribe guys.